2013, capaian ini merupakan kompetensi dasar dalam kurikulum 2013, sedangkan dalam kurikulum Merdeka itu merupakan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini tidak bisa ditanggung-gugat oleh guru karena ini merupakan standarisasi dalam proses pembelajaran. Nah, setelah mengetahui capaian pembelajaran, langkah keduanya yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Nah, sebelum menentukan tujuan pembelajaran, kita harus mengetahui KKO, karena dalam tujuan pembelajaran itu kita harus menggunakan KKO atau kata kerja operasional. Nah, kata kerja yang kita gunakan yaitu kata kerja Anderson, kata kerja operasional Anderson, perbaikan dari taksonomi Bloom. Misalnya, contoh tujuan pembelajaran untuk bahasa Indonesia, peserta didik mampu memahami ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan, informasi dari media audio, teks aural atau teks yang dibacakan dan atau didengar, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Nah, kalau dilihat dari capaian pembelajaran, kata memahami ini berasal dari C2. Nah, sehingga pada saat membuat tujuan pembelajaran, kita harus mengambil dari KKO dari C2. Tidak boleh mengambil KKO dari C3. Kita bisa mengambil KKO-nya dari C2 ataupun dari C1. Misalnya ini tadi, peserta didik mampu memahami ide pokok. Nah, kita membuat tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menentukan, karena kata menentukan ini merupakan kata kerja operasional dari C2. Peserta didik dapat menentukan ide pokok atau gagasan suatu pesan lisan dan seterusnya. Yang berikut intinya, untuk membuat tujuan pembelajaran, kita harus menggunakan KKO dari Anderson atau perbaikan dari taksonomi Bloom. Apabila KKO tujuan pembelajarannya diambil dari C1 atau C2, maka kita tidak boleh melebihi dari KKO-nya, tidak boleh melebihi dari C2. Itu kata kuncinya untuk membuat tujuan pembelajaran. Setelah membuat tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya yaitu alur tujuan pembelajaran. Di sini kemarin kami ambil contoh IPAS. Nah, contoh alur pembelajaran ini kalau tidak salah sama dengan silabus. Di sini yang dimuat elemen. Yang pertama dulu dari identitas sekolah. Yang kedua rasional. Yang ketiga elemen. Keempat capaian pembelajaran. Kelima alur tujuan pembelajaran dalam setiap fase. Yang keempat perkiraan jumlah jam pelajaran. Yang kelima kata atau kata kunci, profil pelajar Pancasila. Yang terakhir glosarium. Nah, untuk profil Pancasilanya itu dilihat dari materinya. Misalnya contoh seperti ini tadi, bernalar kritis atau gotong royong, itu dilihat dari materi. Dari 5 elemen profil pelajar Pancasila, kita mengambil salah satunya, itu tergantung dari materi. Misalnya hubungan bentuk dan fungsi bagian tubuh manusia atau panca indera dan rangka. Yang kedua kebutuhan makhluk hidup, ketiga siklus air, kelima keragaman hayati, berikutnya